Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, di era disrupsi atau era di mana seluruh sistem dan tatanan bisnis harus berubah, menyesuaikan kemajuan teknologi Indonesia membutuhkan inovasi baru, terutama di bidang administrasi bisnis. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menekankan bahwa menumbuhkan budaya inovasi dalam administrasi bisnis adalah tanggung jawab dari Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia atau yang disingkat AIABI. Ya, ini saya menggarisbawahi pidatonya dari Prof. Kusdi tadi bahwa Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis atau Ilmu Administrasi Bisnis ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional Indonesia. Sehingga peranannya menjadi sangat penting dan strategis. Nah, ke depan, Bapak sekalian, ini saya kira dengan banyak sekali perubahan zaman, ya, dengan disruption teknologi yang begitu cepat sekali, ditambah dengan kemarin kita baru selesai dengan COVID-19, tentunya terjadi banyak sekali perubahan zaman, perubahan culture, dan juga tantangan yang tidak menentu ke depan. Dan ini saya kira tantangan dari ilmu administrasi bisnis. Dan kalau kita mau menjadi bangsa yang mandiri, ya, maka salah satunya, maka industri dan bisnis di Indonesia harus kuat. Tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi kita juga harus mampu ekspor produk dalam negeri. Tidak hanya produk, tetapi juga culture, budaya, dan peradaban kita juga harus ekspor ke luar negeri. Dan untuk itu, bagaimana kita membuat culture budaya yang baik, kemudian juga membuat produk yang baik yang memiliki kompetitif yang unggul, maka salah satunya dibebankan di sini, Bapak Ibu sekalian, di administrasi. Dan untuk inovasi yang baik, maka harus ada pengembangan riset yang baik. Dan ini challenge, tantangan untuk teman-teman di Indonesia, bahwa bagaimana memanage riset sehingga muncul budaya inovasi ini belum ada di Indonesia atau belum tumbuh dengan baik. Banyaknya krisis yang terjadi seperti krisis energi, pangan, kesehatan, dan keuangan membuat penyelesaiannya tidak dapat diambil dari satu sisi saja. Sejak adanya pandemi COVID-19, pembiayaan kesehatan di dunia menjadi mahal dan manajemennya masih kurang baik. Dengan G20 seharusnya bisa dicari solusi bersama dengan masing-masing negara membangun komitmen untuk saling membantu. Kemarin memang fokus di Gubernur Bank Sentral dan Kementerian Keuangan di 20 negara itu. Yang kedua, memang fokus pembicaraannya terkait dengan krisis dunia yang sekarang ada. Jadi yang pertama krisis energi, kemudian yang kedua krisis pangan, kemudian yang ketiga kesehatan, yang terakhir keuangan tentunya. Nah, sebenarnya di antara 4 krisis ini atau ancaman ini semua saling terkait gitu. Jadi tidak bisa penyelesaiannya hanya dari satu sisi gitu ya. Karena masalah kesehatan pun dari pelajaran yang kita ambil selama 2 tahun terakhir itu juga pembiayaan kesehatan itu mahal ternyata. Manajemen kesehatan itu ternyata kita belajar jadi kurang bagus itu.
Bahkan kan terakhir solusi yang diambil pemerintah Indonesia terutama menggunakan vaksinasi, menggunakan TNI ya, itu mungkin tidak banyak negara yang melakukan itu. Jadi ini menunjukkan G20 harus memberikan solusi bagaimana menyelesaikan bersama. Nah, langkah-langkah berikutnya di dalam G20 itu memang kita lagi membangun komitmen bersama untuk bisa saling membantu, karena kejadian-kejadian ini tidak bisa country to country, tapi ini memang betul-betul penyelesaiannya harus bareng dunia. Nah, oleh karena itu secara keuangan ada namanya FIF gitu. Jadi inisiatif financial gitu, yang itu urunan antar negara G20 untuk bisa pembiayaan awal jika terjadi krisis kembali, terutama kesehatan. Pemirsa, adanya beberapa krisis dunia yang sedang terjadi membuat banyak pihak bangkit untuk saling mencari solusi penyelesaian krisis tersebut. Krisis yang terjadi sedikit banyak masih merupakan akibat dari krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Melalui G20 diharapkan ada pihak yang dapat menjadi jembatan untuk pencapaian solusi yang harus dijalankan agar tercipta perbaikan dan krisis dunia pun terselesaikan. Kita jalankan untuk bisa memberikan perbaikan yang tadi saya sampaikan. Gara-gara Rusia ini disrupsinya bukan hanya di sisi supply, tapi juga distribusi juga terganggu, yang akhirnya juga supply-nya terganggu. Nah, dampak dari supply yang terganggu ini macam-macam. Ada yang kena demand-nya, daya beli jadi turun. Bahkan sampai kepada aspek-aspek tanda petik non ekonomi gitu, instabilitas dalam politik, instabilitas sosial yang akhirnya menyebabkan mungkin yang paling sekarang lagi hot ya Sri Lanka itu gitu. Itu karena memang masalah domestik ekonomi yang rentan karena ada desakan ini. Pemirsa, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Aibda Erlehanaha memaparkan bahwa tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menjadi bukti lemahnya kesadaran orang tua akan keamanan dan kenyamanan tumbuh kembang anak. Di tahun 2021 sendiri terdapat 153 laporan, di mana 62 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Meskipun negara sudah memiliki payung hukum yang tegas pada para predator anak, seringkali lingkungan masyarakat dan orang tua korban tidak memberikan dukungan secara moral dan material. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih Bu kasus-kasus yang masuk di PPA Polres Malang yang terkait dengan kekerasan anak, mungkin seperti apa? Jadi terkait dengan kekerasan anak itu ya yang seperti yang saya sampaikan tadi itu memang banyak kekerasan seksual di mana korbannya anak itu lebih banyak. Tetapi di unit PPA itu selain kekerasan seksual, kami juga menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, baik anak itu sebagai korban maupun sebagai pelaku anak. Jadi di Kabupaten Malang ini terkait dengan penanganan kasus anak semua dilimpahkan ke unit PPA karena terkait dengan penanganan anak tersebut memang ada tata cara sendiri, tidak sama seperti penanganan kasus pelaku dewasa. Makanya dibentuklah satu unit PPA untuk bisa menangani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak, gitu Mbak Dini. Yang terbanyak itu kebanyakan itu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu yang sangat banyak sekali yang kami tangani di unit PPA. Gitu. Mohon izin Bu, saya boleh share lagi datanya yang tadi Ibu sebutkan? Oh boleh, jadi saya bukakan lagi, saya harus lihat contekan ini, supaya tidak salah. Jadi di tahun 2021 kami itu menerima laporan keseluruhan laporan itu sebanyak 153 laporan. Di antaranya itu kasus kekerasan seksual itu ada 65. Dari 65 itu yang merupakan korban anak sebanyak 62. Jadi dewasa hanya 3. Karena untuk dewasa ini memang penanganannya itu tidak semudah penanganan
anak ya Mbak ya. Kalau anak itu memang kan ada undang-undang yang mengatur sendiri, undang-undang perlindungan anak. Sedangkan untuk dewasa itu harus 1 kali 24 jam setelah kejadian, minimal sesaat setelah kejadian dia sudah harus melaporkan, karena kita itu mengejar alat bukti. Kalau anak mungkin karena diatur di undang-undang perlindungan anak, walaupun itu kejadian sudah melalui waktu 1-2 bulan bahkan setahun, itu kita masih bisa proses, karena dalam korban anak ini yang melapor juga tidak harus korban. Jadi yang melaporkan itu harus orang tuanya, walinya, atau mungkin orang yang mengetahui yang usianya sudah dewasa. Di sini juga unsurnya tidak harus dengan kekerasan, tetapi dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, itu sudah bisa terpenuhi unsur dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti itu. Kemudian orang yang terdekat di tahun 2021 itu adalah sebanyak 8. 8 itu diantaranya adalah bapak kandungnya, bapak tirinya, kakak kandungnya maupun kakak tirinya, dan itu dalam lingkup 1 rumah tangga, seperti itu. Jadi untuk perbandingan di 2022 sampai dengan bulan Juli ini kami sudah menerima pelaporan sebanyak 135 laporan. Di antaranya itu kekerasan seksual itu sebanyak 40 perkara. Korban anaknya sebanyak 35 dan tersangka anaknya itu ada 5. Sedangkan untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh orang terdekat itu sebanyak 11 perkara. Jadi di 2002 ini saya ingat kebanyakan adalah bapak kandung yang melakukan persetubuhan. Alhamdulillah ada hanya beberapa yang mungkin sampai saat ini masih dalam proses karena sudah kami terbitkan DPO juga, tetapi sebagian besar sudah kami selesaikan sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan. Dan mungkin saat ini masih dalam proses penuntutan di pengadilan. Iya, yang menjadi concern mungkin untuk kasus anak ini adalah anak kan satu, Bu, mereka tidak punya keberanian ke situ. Terus kemudian orang-orang di sekitarnya juga belum tentu aware gitu. Iya, tidak mendukung juga. Tidak mendukung. Dan yang ketiga, orang yang mendapatkan kekerasan seksual itu dianggap sebuah aib. Iya. Nah, apa Bu sejauh ini pendekatan yang dilakukan gitu dari PPA Polres untuk melihat bahwa ayo beranilah lapor seperti itu seperti apa Bu? Iya, jadi sebenarnya Polres Malang itu selalu melaksanakan sosialisasi sebenarnya. Di jajaran Polres pun, di Polsek-Polsek itu Babin Kamtipmas, karena kita juga sudah banyak sekali personil Polwan ya Mbak ya, di mana di sana sudah ada Babin Kamtipmas yang diberikan tugas ke desa-desa, ke sekolahan untuk memberikan sosialisasi terkait kekerasan seksual, bagaimana bahayanya kekerasan seksual. Begitu juga dengan kami dari unit PPA juga sering sekali turun langsung ke lapangan, ke tempat-tempat yang menurut kami rawan banyaknya kejadian-kejadian kekerasan seksual, di mana di sini kami lebih jemput bola. Kami langsung berkoordinasi dengan aparat desa untuk melakukan, dan kebanyakan aparat desa itu sangat senang sekali dengan kehadiran kita, memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada orang tua, karena di sini kami juga tidak selamanya memberikan sosialisasi kepada anak. Orang tua ini juga faktor yang pendukung yang terbesar, karena menurut selama ini yang kami tahu, orang tua ini terlalu menyepelekan ya, menganggap hal seperti ini hal yang biasa, seperti itu, sehingga anak juga merasa ini adalah hal yang biasa. Karena kebanyakan juga Mbak, kasus yang di kami itu kenapa sampai dilaporkan, karena akibatnya hamil, banyak sekali yang hamil, anak yang hamil. Saya ingat di 2 bulan yang lalu kami menangani perkara itu korbannya masih kelas 6 SD, dan itu dia sampai hamil. Dan itu yang kita sayangkan, orang tuanya tidak mengetahui sama sekali tentang kejadian yang dialami oleh si anak, padahal kejadian itu ada di dalam rumahnya sendiri. Jadi sosialisasi ini kami rasa juga penting sekali kami berikan kepada orang tua. Kami berikan juga sosialisasi kepada ibu-ibu PKK yang selalu mendampingi orang tua korban yang ada di tahap desa. Seperti itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih. Politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dalam beberapa kesempatan mempersoalkan tentang sistem pemilihan proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia yang rentan terhadap politik uang dan dampak individual liberal. Tri Hendra Wahyudi menilai bahwa yang paling dirugikan dalam sistem pemilihan proporsional terbuka adalah partai politik karena tidak bisa mengkontrol bagaimana proses kontestasi internal partai. Dampak negatif dengan individual liberal. Inilah yang harus kita kikis habis. Termasuk kami, partai politik itu adalah
tiang utama demokrasi. Bukan sekedar anak kandungnya. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Partai politiklah yang akan menggodok calon-calon pemimpin, kan begitu, menjadi pemimpin-pemimpin politik. Dia menggembleng, dia mengkader, dia mendidik, ya, maka dia harus punya akar yang kuat. Jadi mohon maaf, ini harapan saya, ya, yang nanti akan kita perjuangkan. Makanya PD Perjuangan selalu menunjukkan program kita ke depan, bahwa yang kampanye itu partai politik, bahwa kita menggunakan sistem proporsional tertutup, biar yang berkampanye adalah partai politik, bukan yang berkampanye individu-individu yang saling bertengkar satu sama lain. Sebenarnya yang sampaikan Pak Jarod itu bukan hal baru ya. Sejak pemilihan umum 2014, kekhawatiran yang sama sebenarnya sudah muncul gitu ya. Ketika pilihan menggunakan sistem proporsional terbuka, ya, itu digunakan, memang yang paling dirugikan sebenarnya adalah partai-partai politik, karena mereka tidak bisa lagi mengontrol calon-calon legislatif terutama yang akan dicalonkan dari partai itu. Mungkin untuk memberi gambaran mendasar ya, sistem proporsional tertutup itu adalah model pemilihan yang kita sebagai pemilih itu hanya memilih partai politiknya saja. Lalu siapa yang kemudian akan duduk di parlemen kalau partai politik itu mendapatkan suara atau mendapatkan kursi, itu ditentukan oleh partai politik. Biasanya menggunakan mekanisme nomor urut. Jadi yang paling atas itu kemudian punya hak prioritas untuk menduduki kursi pertama yang didapatkan. Kalau 2 atau 3 kursi berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu yang dapat kursi. Dengan model memilih seperti ini, partai politik punya otoritas yang cukup kuat ya untuk menentukan siapa kader terbaik yang kemudian ditempatkan di nomor urut 1. Namun model ini dulu digugat banyak orang, terutama caleg-caleg yang baru ya, yang mereka merasa dirugikan kalau suaranya banyak tapi nomornya ada di bawah. Itu kemudian bagaimana status mereka gitu kan. Maka kemudian dipilihlah suara sistem pemilihan proporsional terbuka itu. Nah, kalau sistem proporsional terbuka, maka kita boleh mencoblos salah satu nama calon itu. Meskipun dia di urutan nomor 12 sekalipun, kalau dia kita coblos dan suaranya paling banyak di antara caleg yang lain, maka kemudian dia bisa jadi ya. Sehingga ini mengabaikan skala prioritas yang sudah dibuat partai. Biasanya kan partai itu punya skala prioritas. Yang ditaruh di atas itu biasanya kader senior, kader terbaik gitu kan. Dengan suara terbanyak, dengan proporsional terbuka, itu menjadi tidak berlaku. Nah, kekhawatiran Pak Jarod sebagai politisi senior yang juga aktif di partai ya, pengurus partai, mungkin ini menjadi masalah bagi partai politik. Karena kemudian mereka tidak bisa mempengaruhi bagaimana proses kontestasi internal di partai itu sendiri. Limbah merupakan problematika lingkungan yang belum terselesaikan sampai sekarang. Zero Lim atau Zero Limbah hadir sebagai one-stop waste management service solution untuk mengatasi permasalahan limbah minyak jelantah yang ada di masyarakat daerah Malang, Lamongan, dan juga Batu. Saat ini Zero Lim tidak hanya mengolah limbah minyak jelantah, tetapi juga limbah botol plastik. Belakangnya itu
kita dari mahasiswa. Jadi teman-teman ini tuh berangkat dari mahasiswa, yaitu tentang program kewirausahaan. Di mana itu ada salah satunya namanya KBMI, yaitu Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, itu di tahun 2019. Nah, kita sebagai mahasiswa ingin ikut nih kayaknya. Cuma kayak di situ tuh kita bingung, bisnis apa ya sih yang sebenarnya pengen kita lakukan, dan apa sih yang bisa diberikan efeknya terhadap minimal lah daerah sekitar kampus gitu. Sehingga kita survei itu di daerah kampus, banyak sekali, mungkin kalau orang Malang bilangnya lalapan ya, itu menjamur sekali di daerah Universitas Brawijaya, menjadi makanan sehari-hari mahasiswa. Kita survei di situ, tujuan kita ingin menyelesaikan permasalahan lingkungan. Nah, dari data yang kita peroleh ternyata banyak juga beberapa yang dari plastik, yang dari kertas dan lain-lain. Namun ada yang belum dimanfaatkan dan potensinya besar sekali, yaitu minyak jelantah. Kalau teman-teman itu juga bisa menggunakan aplikasi. Memang dulunya kita tahun 2019 mohon maaf, itu kita menggunakan WhatsApp. Di WhatsApp itu kita terkendala banyak banget kan orderan gitu, sehingga bagaimana membuat sistem yang terintegrasi dan mudah, sehingga kita menciptakan aplikasi ini gitu. Nah, aplikasi sekarang Zerolim ini teman-teman bisa download di Play Store dan di App Store, di mana teman-teman kalau di rumah tidak hanya jelantah namun plastik juga, teman-teman bisa mengolahnya dengan minta penjemputan atau drop point. Teman-teman datang di agen Zerolim terdekat teman-teman gitu. Dan kita sudah available itu di Malang, Lamongan, dan Kota Batu. Itu 3 itu yang menjadi concern kita. Untuk jenis plastik yang kita terima itu PET, botol PET itu kayak seperti Aqua, Ades kayak itu. Atau kita juga bisa menerima botol yang ada semburat biru gitu. Jadi ada bening putih sama semburat biru, itu botol PET namanya. Dan untuk jelantah kita menerima dari mulai bening sampai hitam itu kita terima. Karena di Zerolim kita tidak dikelola menjadi minyak goreng yang baru lagi, tapi kita kerjasama dengan perusahaan Eropa untuk membuat minyak jelantah ini jadi biodiesel. Jadi kita Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Abdul Hakim selaku Ketua BPSMI Jawa Timur menjelaskan saat ini Universitas Brawijaya telah menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti perlombaan di ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada 29 Agustus mendatang. UB akan menjadi tuan rumah pada tangkai lomba nyanyi dangdut, nyanyi keroncong, baca puisi, dan desain poster. Ini rapat pengurus BPSMI beserta para wakil rektor bidang kemahasiswaan lingkup Jatim. Kami sedang menyiapkan untuk Pekan Seni Mahasiswa Daerah Jawa Timur dalam rangka menyiapkan wakil BPSMI Jatim menuju Peksiminas yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. UB sendiri sudah melakukan menyeleksi lewat Peksima UB bulan kemarin. Jadi semuanya sudah disiapkan dan siapa yang akan dikirim ke Peksimida juga sudah jelas siapa-siapa saja. Ya. Nah, untuk harapannya Prof dengan adanya pembagian untuk PT-PT ini seperti apa? Kita berharap pelaksanaan Peksimida maupun Peksiminas ke depan itu bisa berjalan lancar. UB tentu ingin sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. Khusus Peksimida itu kita memang menawarkan kepada teman-teman yang ada di Jatim untuk bersedia menjadi tuan rumah sebagaimana tadi dalam rapat kita sampaikan. Sedangkan khusus Peksiminas memang ada arahan agar supaya mobilitas peserta itu tidak terlalu jauh, maka akan ditawarkan hanya pada perguruan tinggi yang ada di Malang. Pemirsa, Peksimida merupakan pekan seni kemahasiswaan 15 cabang kegiatan seni yang nanti akan dilangsungkan bulan Agustus. Kegiatan ini dilakukan oleh PBMSI Jawa Timur bersama UB sebagai tuan rumah utama. Berikut pemaparan selengkapnya dari staf ahli Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB.
Peksimida, ini adalah Pekan Seni Mahasiswa, khususnya karena ini di Jawa Timur, ya Peksimida Jawa Timur yang mengikutkan kegiatan kemahasiswaan. Ada 15 cabang kegiatan seni yang nanti akan dilangsungkan sekitar bulan Agustus. Kegiatan ini dilakukan oleh BPMSI Jawa Timur bersama dengan Universitas Brawijaya sebagai tuan rumah utama, karena nanti akan ada tuan-tuan rumah yang lain pada cabang-cabang yang lain yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Ada di Madura, ada di Surabaya, dan ada di Malang. Jadi ada paling tidak ada 3 kota yang nanti akan menjadi tempat pelaksanaan Peksimida. Peksimida ini dilakukan dalam rangka untuk menyiapkan mahasiswa yang nanti akan berlomba di tingkat nasional dalam program Peksiminas yang akan diselenggarakan sekitar bulan Oktober. 15 cabang ini nanti akan diambil dari pemenang-pemenang, juara-juara 1 dari ke-15 cabang yang dilombakan. Nah, sebagai penanggung jawab di Universitas Brawijaya, kebetulan ini ada Pak Denny sebagai sekretaris dari BPMSI juga yang nanti bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Peksimida dan Peksiminas. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.